Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Jalal Ghazali dari Radiologi B akan menjelaskan materi tentang interaksi radiasi yang mengenai materi akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama radikal bebas dengan puffa, yang kedua radikal bebas dengan protein, yang ketiga proteksi radiasi dengan DNA, yang keempat yaitu interaksi elektron yang mengenai media yang dilalui. Interaksi radiasi dengan materi. Interaksi dengan materi, jika partikel bermuatan listrik menembus ke dalam materi, maka atom materi tersebut akan berinteraksi dan atau terionisasi. Karena pengaruh medan listrik ini maka arah partikel bermuatan akan berbelok dengan tiba-tiba dan kecepatannya berkurang sehingga kemudian energinya habis. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang pada orbitnya terluarnya mempunyai suatu atau lebih elektron tidak berpasangan. Sifatnya sangat labil dan sangat reaktif. Secara garis besar, radikal bebas berperan penting pada kerusakan jaringan dan proses patologi dalam organisme hidup. Radikal bebas yang berlebih dapat menyerang senyawa apa saja, terutama yang rentan seperti lipid dan protein, berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit degeneratif, tanin, alkaloid, sitosterol, glukosida, asam forfat, saponin, pektin. Radikal bebas dengan puffa. Reaksi puffa dengan radikal bebas akan mengalami oksidasi dan terbentuk radikal bebas baru yang lain. Jika senyawa radikal bebas bereaksi dengan senyawa non-radikal, akan menghasilkan senyawa radikal bebas baru yang reaktivitasnya lebih rendah atau lebih tinggi. Reaksi radikal bebas dengan protein. Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan dapat diproduksi dari dalam tubuh dan diperoleh dari luar tubuh. Antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh berupa 3 enzim, yaitu supreksida dismutase, glutathione peroxidase, katalase, serta non-enzim. Sedangkan dari luar tubuh, antioksidan berasal dari makanan. Kerusakan protein tersebut yaitu kerusakan protein yang terjadi akibat serangan radikal bebas, termasuk proses oksidasi protein yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan protein tersebut. Contohnya meningkatnya kadar LDL. LDL tersebut yaitu low density lipoprotein. Oleh oksigen reaktif dapat merusak dinding arteri yang menyebabkan aterosklerosis. Radikal bebas dengan DNA. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit. Efek radikal bebas DNA yaitu hidrogenosa adalah senyawa hasil dari peroksidasi lipid yang mampu memberikan dengan asam nukleat melalui ikatan kovalen sehingga menyebabkan 5 perubahan DNA. Agen perusak DNA dan senyawa pendukungnya berperan penting dalam bentuk sel kanker. Proses pembentukan sel kanker ini melalui mekanisme senyawa pendukung yang bekerja dengan menghasilkan radikal oksigen, yang merupakan hasil akhir dari peroksidasi lipid. Interaksi radiasi beta dan elektron dengan materi. Jika menembus materi, radiasi beta berenergi tinggi akan kehilangan energinya menurut 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu atom tereksitasi atau terionisasi oleh energi radiasi. Yang kedua yaitu sewaktu melaju di dekat inti atom materi, radiasi beta dibelokkan arahnya oleh medan listrik inti atom dan kecepatannya berkurang. Dengan hilangnya energi tersebut menyebabkan terjadinya atenuasi radiasi. Setiap kali partikel beta
tumbukan dengan atom. Arah geraknya mengalami pembelokan yang besar dan pergerakan zigzag seperti yang diperlihatkan pada penyerapan radiasi beta di dalam materi dihitung menurut rumus eksponensial. Presentasi dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.